Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabila Fadila Tunisa, Yulia Esa Putri, Dea Fitri Ramadhani, dan Vila Devia Magdalena. Kami membahas tentang apa itu stem cell ataupun sel punca. Sel punca adalah sel tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yang dapat memperbarui dan meregenerasi dirinya sendiri, dan sel tersebut dapat berdiferensiasi dengan sel lain. Stem cell atau yang biasa disebut dengan sel punca merupakan sel khusus dalam tubuh yang memiliki kemampuan untuk membelah dan berkembang menjadi berbagai jenis sel lainnya. Stem cell dibagi menjadi dua karakteristik utama. Karakteristik yang pertama yaitu kemampuan stem cell untuk memperbarui dirinya sendiri, yang berarti stem cell dapat membuat salinan persis yang sama dengan dirinya melalui pembelahan sel. Sel punca memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain, yang berarti sel punca dapat berkembang menjadi sel-sel dengan fungsi yang lebih spesifik seperti sel otak, sel darah merah, atau sel otot. Stem cell embrionik yaitu berasal dari embrio manusia berumur 3 hingga 5 hari dengan cara dipanen selama proses fertilisasi in vitro di laboratorium. Kemampuannya untuk menghasilkan semua jenis sel dalam tubuh, yaitu stem cell dewasa ditemukan pada bayi dan anak-anak, berasal dari organ dan jaringan yang berkembang di dalam tubuh dengan fungsi memperbaiki dan mengganti jaringan yang rusak yang ditemukan. Itu induced pluripotent stem cell yang diprogram ulang dari stem cell dewasa. Jadi awalnya dia berasal dari stem cell dewasa, berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi jenis sel khusus dalam tubuh dengan teknik rekayasa genetik yang digunakan untuk menghasilkan sel yang berperilaku seperti stem cell embrionik dan dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit dan pencegahan penolakan transplantasi organ. Sejarah stem cell bermula pada tahun 1960-an ketika para peneliti mulai menyelidiki sel-sel induk atau biasa kita sebut dengan stem cell pada hewan vertebrata. Kemudian, pada tahun 1963, peneliti asal Kanada bernama James Steele dan Ernest McCulloch berhasil mengidentifikasi sel induk hematopoietik atau stem cell pembentuk darah pada mencit. Penemuan inilah yang menjadi tonggak atau awal mula dalam penelitian stem cell. Kemudian, metode terapi pengobatan yang menggunakan stem cell mulai digunakan sejak keberhasilan transplantasi sumsum tulang untuk yang pertama kalinya pada tahun 1968. Kemudian selanjutnya pada tahun 1981, peneliti dari University of Cambridge, Gail R. Martin, berhasil mengisolasi sel punca embrionik atau embryonic stem cell untuk yang pertama kalinya. Embryonic stem cell ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh. Kemudian selanjutnya pada tahun 1998, ini menjadi tahun yang penting dalam sejarah stem cell manusia karena pada tahun tersebut James Thompson dari University of Wisconsin-Madison berhasil mengisolasi dan mengkultur sel punca embrionik manusia atau human embryonic stem cell untuk yang pertama kalinya. Kemudian pada tahun 2006, Shinya Yamanaka dari Jepang berhasil membuat sel punca pluripotent menggunakan teknik reprogramming sel somatik menggunakan faktor transkripsi tertentu. Selanjutnya pada tahun 2007, peneliti dari Amerika Serikat dan Jepang berhasil mengidentifikasi sel punca amniogenik atau amniotic stem cell yang berasal dari membran amnion janin manusia. Kemudian pada tahun 2009,
peneliti dari Universitas Toronto berhasil mengidentifikasi sel punca tali pusat atau umbilical cord stem cell yang berasal dari darah tali pusat bayi. Oleh karena itu, saat ini penelitian tentang stem cell terus berkembang, termasuk penelitian di Indonesia juga terus berkembang. Awal mula penelitian stem cell di Indonesia dimulai pada tahun 2002 ketika tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau disingkat FKUI berhasil mengisolasi sel punca embrionik atau embryonic stem cell dari sisa embrio hasil program bayi tabung. Nah, penelitian ini dipimpin oleh Profesor Dr. Ahmad Levi, SPOG atau Spesialis Obstetrician dan Ginekolog, dan merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Selanjutnya, pada tahun 2004, Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek membentuk konsorsium stem cell di Indonesia untuk mengembangkan penelitian dan aplikasi stem cell di Indonesia. Konsorsium ini melibatkan beberapa institusi seperti FKUI, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Lembaga Biologi Molekuler. Lalu selanjutnya pada tahun 2008, peneliti dari Universitas Gadjah Mada berhasil mengisolasi sel punca mesenkimal atau mesenkimal stem cell dari sumsum tulang manusia. Penelitian ini dipimpin oleh Profesor Dr. Fedik Abdul Rantam, MSc SPBS atau Spesialis Bedah Saraf. Kemudian, pada tahun 2010, FKUI membentuk Pusat Studi Stem Cell atau PSSC yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian dan aplikasi stem cell di bidang kedokteran. Manfaat stem cell. Stem cell atau sel punca merupakan suatu sel yang dapat memperbarui diri sendiri atau cell renewal. Belum berdiferensiasi tetapi mampu berdiferensiasi menjadi sel lainnya. Misalnya sel otot jantung, sel lemak, ataupun sel tulang rawan. Sifat-sifat yang dimiliki sel punca tersebut dapat menyebabkan sel punca digunakan sebagai sumber transportasi pada terapi berbasis sel untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya pada diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit autoimun, penyakit hati, ataupun penyakit Parkinson dan masih banyak penyakit yang lain. Stem cell dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama itu pada bidang kedokteran. Stem cell dapat digunakan untuk meregenerasi atau memperbaiki jaringan, organ yang rusak ataupun terluka, seperti jantung, tulang rawan, ataupun tulang, otak, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu transplantasi, kemampuan stem cell dalam berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel. Dapat dimanfaatkan sebagai terapi untuk menghentikan sel maupun jaringan yang rusak akibat proses penuaan atau apoptosis fisiologis, agen infeksius, radikal bebas, karsinogen, ataupun senyawa-senyawa toksit, maupun nekrosis karena keadaan hipoksida. Yang ketiga yaitu imunomodulasi. Stem cell dapat digunakan untuk modulasi sistem imun, membantu dalam pengobatan penyakit yang terkait dengan sistem imun. Yang keempat yaitu regenerasi jaringan. Stem cell memiliki peran penting dalam regenerasi jaringan yang dapat membantu mengganti atau memperbaiki sel yang rusak karena suatu penyakit. Mereka dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti penyakit diabetes mellitus tipe 1, penyakit Alzheimer, dan kanker. Itu adalah beberapa yang dapat saya jelaskan tentang manfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi stem cell.
Nah, perkembangan teknologi stem cell ini dimulai pada tahun 1960-an. Nah, pada tahun ini itu awalnya peneliti hanya memperoleh sel punca dari embrio manusia yang akhirnya memunculkan kontroversi etika dan moral. Nah, pada tahun 1990-an, peneliti itu mulai mengembangkan cara untuk memperoleh sel punca dari sumber lain seperti darah, tali pusat, dan sumsum tulang. Nah, hal ini memungkinkan penggunaan teknologi ini untuk tujuan medis tanpa memerlukan embrio, tidak seperti pada tahun 1960-an. Nah, pada tahun 2000-an, penggunaan stem cell dalam pengobatan mulai diperkenalkan. Nah, ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa stem cell ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Penggunaan stem cell dalam pengobatan kardiovaskular telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Nah, ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa stem cell ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung seperti infark miokard dan penyakit arteri koroner. Nah, stem cell ini dapat digunakan untuk menggantikan sel yang rusak atau tidak berfungsi dengan cara berdiferensiasi menjadi sel yang spesifik. Nah, tidak hanya pada pengobatan kardiovaskular saja, namun juga telah digunakan pada pengobatan kanker, stroke, diabetes, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan sel punca mesenkimal dalam terapi regeneratif. Nah, donornya ini sendiri itu dari hewan anjing, babi, ataupun kuda. Nah, diambil dari tali pusarnya, lalu diambil stem cellnya dari mesenkim. Nah, di dalam tali pusar ini sendiri itu masih banyak stem cellnya karena tali pusar sendiri termasuk ke dalam jaringan mesenkim. Setelah itu diberi marker CD dan dikulturkan di bank sel. Nah, jika ingin diambil itu bisa melalui selnya saja atau dalam bentuk cairan sel. Lalu selanjutnya bisa digunakan untuk terapi tulang, otot, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.